Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bisnis, selamat pagi. Tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya atau mencari-cari ide bisnis agar mendapatkan jenis bisnis yang memang sedang in atau yang bisa kita jalankan dan menghasilkan cuan tentunya. Jadi di episode kali ini saya menyampaikan tentang bisnis model kanvas atau BMC ya. Jadi BMC ini apa sih? Jadi BMC ini adalah kerangka kerja atau gambaran visual tentang rencana bisnis kita ke depan ya. Dan ini bisa menjadi tentunya kerangka berpikir kita, bagaimana kita atau konsep kita dalam menjalankan usaha. Jadi BMC ini ditemukan oleh Alexander Osterwalder yang tentunya ada seorang pengusaha dan juga seorang ilmuwan juga. Jadi di BMC ini ada 9 kolom yang bisa digunakan dalam merencanakan bisnis ya. Jadi kolom tersebut antara lain adalah di sini ada key partner, kemudian ada key activities, kemudian ada key resources, kemudian ada value proposition, kemudian ada customer relationship, kemudian ada channel, kemudian ada customer segments, ada cost structure, dan revenue stream. Jadi saya ingin menjelaskan satu persatu ya. Di sini ada mungkin dari customer segments dulu ya. Jadi customer segment ini adalah target konsumen yang ingin kita tuju ya, atau sasaran produk kita ini kemana nih, ke siapa ya. Jadi di sini ada contohnya produk makanan ya misalnya, atau misalnya seperti frozen food ya. Misalnya di sini ada customer segmennya yaitu milenial, Gen Z usia 20-30 tahun yang menyukai makanan sehat, menyukai hal praktis, kemudian lebih suka berbelanjanya lewat e-commerce ya, atau lewat online. Kemudian customer relationship-nya apa yang bisa diisi? Jadi customer relationship-nya adalah yang dimaksud customer relationship ini adalah bagaimana bisa mengikat atau menarik ya konsumen. Kita gunakan atau kita lakukan kegiatan-kegiatan misalnya membuat konten interaktif ya di medsos, kemudian ada promo diskon bulanan ya, seperti di Shopee ya kalau kita menggunakan marketplace Shopee. Nah itu contoh customer relationship. Kemudian ada channel. Nah channel ini adalah jalur promosi, jalur pemasaran ya, atau media-media pemasaran. Misalnya di sini ada media sosial. Media sosialnya apa aja? Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain ya. Kemudian ada e-commerce ya, atau marketplace misalnya seperti Shopee, dan Tokopedia. Terus value proposition-nya apa? Nah value proposition ini adalah produk kita ini ya memiliki keunggulan, memiliki keunikan atau kelebihan dari produk yang lain ya, produk kompetitor ya. Jadi kalau di sini contohnya, jadi kan namanya misalnya frozen foodnya Elsa Frozen. Elsa Frozen adalah bisnis yang memproduksi frozen food yang sehat seperti dimsum vegan dan nugget jamur. Nah ini ada kata sehatnya ya. Frozen yang food yang dipastikan sehat ya, tanpa bahan pengawet dan lain-lain. Oke, kemudian ada kolom key activities. Nah, key activitiesnya apa sih? Kegiatan ya yang bisa menjadi kunci atau kegiatan utama dari Elsa Frozen ini. Jadi pertama kegiatan utamanya adalah menjual produk. Yang kedua, mempertahankan branding sebagai flower frozen food sehatnya, karena di situ ada frozen food sehat, maka key activities-nya bagaimana mempertahankan branding ya, membranding bahwa Elsa Frozen ini salah satu bahkan pionir ya, atau pelopor dari frozen food sehat. Kemudian ada key resources. Jadi key resources ini adalah sumber daya yang memang jadi kunci atau utama ya. Jadi di sini disebutkan bahwa key resources-nya adalah bahan baku dimsum,
dan nugget yang sehat ya. Tepung, gandum, kemudian jamur pengganti daging dan sayuran ya. Jadi jamur pengganti dagingnya mungkin salah satu yang bisa jadi satu bahan yang memang kunci ya, karena memang daging kan mungkin yang ingin menghindari kolesterol, nah bisa dengan jamur yang bisa menggantikan daging ya, rasanya tidak jauh dengan daging ya jika diolah dengan baik. Kemudian key partnersnya apa? Jadi key partners ini adalah kunci utama mitra strategis kita ya, mitra strategis dari Elsa Frozen misalnya. Di sini disebutkan ada micro influencer, kemudian ada affiliate marketing, ada reseller, ada dropshipper. Nah itu key partners kita, key partners dari Elsa Frozen ya. Jadi key partners ini adalah mitra strategis utama ya. Kemudian ada cost structure. Cost structure ini adalah biaya-biaya yang tentunya bisa menjadi catatan, bisa menjadi pertimbangan atau perhitungan, yaitu biaya Elsa Frozen Food ini. Di sini disebutkan bahwa ada biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Kemudian ada revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah pendapatan dari Elsa Frozen itu dari apa aja sih? Dari penjualan produk Elsa Frozen misalnya. Nah itu revenue streamnya. Kalau misalnya ada yang lain mungkin bisa juga dicantumkan di sini. Nah itu penjelasan saya mengenai DMC dan contohnya dari Elsa Frozen Food ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.